Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1081 sampai dengan bab 1085 tidak punya waktu. Tidak ada energi, tidak ingin terikat. Xuan Yuan Shou memahami 3 poin ini, lalu dia membuat rencana. Senior, jika saya hanya meminta Anda menjadi pemimpin aliansi dan menahan Pang Zong, Anda tidak perlu muncul kapanpun, dan Anda tidak perlu tinggal di aliansi suci sepanjang waktu. Anda hanya perlu muncul bila diperlukan. Apakah menurut Anda itu layak? Lin Dong mendengar ini, berpikir singkat, kalau hanya sekedar nama, sepertinya bukan tidak mungkin. Tentu saja, dia tidak ingin melihat alam Xingsu berubah menjadi berantakan, dengan perang di mana-mana, orang-orang biasa mengungsi, dan hidup dalam reruntuhan. Apakah ini baik-baik saja? Kali ini tiruan Lindong tidak langsung menolak, tapi malah bertanya. Xuan Yuan Shou sangat gembira. Ada drama. Selama Anda tidak berpikiran sama seperti sebelumnya, segera tolak saja. Tentu saja, peran senior adalah untuk menahan Pang Zong dan membuatnya ragu. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Serahkan sisanya padaku. Pemimpin Xuan Yuan, saya tidak ingin menjadi pemimpin aliansi suci, hanya karena saya ingin. Saya belum pernah menjadi anggota aliansi suci, dan saya tidak memiliki kualifikasi. Dapat dikatakan bahwa saya tidak mengenal siapapun di aliansi suci. Saya dapat mengambil posisi ini hanya berdasarkan kekuatan saya. Posisi, saya khawatir tidak ada yang akan menerimanya. Lin Dong mengungkapkan keraguannya. Senior, yakinlah, selama kamu mengangguk, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Serahkan saja padaku. Aku akan meminta posisi wakil pemimpin dan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu melakukannya muncul dan tunjukkan dirimu ketika saatnya tiba. Hanya kekuatanmu yang bisa melakukannya, kata Xuan Yuan Shou dengan percaya diri. Dengan prestisnya di Liga Suci, hal ini memang bisa dilakukan. Buka saja mulutmu, 99% orang akan patuh. Ambil contoh tim penegakan hukum Covenant. Pang Zong menekan mereka dengan kekuatan puncak level Raja Suci, sehingga tim penegak hukum untuk sementara dapat mematuhi perintahnya. Tapi Xuan Yuan Shou muncul, dia segera berpindah sisi. Inilah kesenjangannya, sekalipun Pang Zong kuat, dia tidak bisa begitu meyakinkan. Tidak apa-apa, tapi saya harus mengatakannya terlebih dahulu. Saya hanya sebuah nama dan tidak akan ikut campur dalam urusan aliansi suci. Semuanya terserah Anda untuk memutuskan. Dan saya tidak akan tinggal di aliansi suci selamanya. Saya punya kebutuhanku sendiri. Ya, kamu hanya bisa menghubungiku ketika Pang Zong keluar untuk melakukan sesuatu yang buruk lagi. Tugasku adalah menghadapinya dan mengabaikan yang lainnya. Lin Dong berkata dengan serius. Dia tidak terlalu mempermasalahkan nama itu. Saya khawatir saya harus bertanya kepadanya tentang masalah sepele apapun. Itu masalah, yang paling ditakuti Lin Dong adalah masalah. Oke, senior. Selama kamu setuju, aku tidak akan mempedulikan hal lain. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengendalikan Pang Zong. Kamu biasanya bisa sibuk dengan urusanmu sendiri, kata Xuan Yuan Shou dengan gembira. Dengan pengekangan senior di depannya, Pang Zong pasti akan mengumpulkan banyak. Rencananya untuk menciptakan kekacauan, menyatukan dunia Starfight, dan mengumpulkan kekuatan iman pada dasarnya mustahil untuk dicapai. Kalau begitu serahkan padamu, kapanpun kamu membutuhkanku untuk maju. Beritahu saja aku, jika kamu tidak ada urusan, jangan datang padaku. Lin Dong setuju. Yang lain telah menyebutkan hal ini, dia tidak punya alasan untuk menolak. Alangkah baiknya bisa memberikan sedikit kontribusi bagi kedamaian dunia Starfight. Terima kasih, senior, ini hanya masalah kecil. Meskipun ini bukan apa-apa bagi senior,
bagi seluruh umat manusia di alam Starflight, ini adalah momen yang mengubah takdir. Atas nama semua orang, saya dengan sungguh-sungguh terima kasih, senior, dan memintamu untuk menerimanya. Aku membungkuk. Xuan Yuan Shou berdiri dan membungkuk pada klon Lindong. Lindong tidak mampu membeli hadiah seperti itu, jadi dia segera menghentikannya. Pemimpin Xuan Yuan, apa yang kamu lakukan? Bukankah ini mengejekku? Dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal. Sejujurnya, aku tidak bisa tanpa pamrih seperti kamu. Semangat mulia kamu layak untuk dipelajari dari kita semua. Keduanya saling menyapa dengan sopan dan meninggalkan informasi kontak mereka. Xuan Yuan Shou pergi bersama tim penegak hukum Aliansi Suci. Lindong setuju. Namun jika Anda ingin mendorongnya ke posisi pemimpin Aliansi Suci, masih banyak hal yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah mendapatkan dukungan dari semua kepala departemen Aliansi Suci. Lalu kita harus memenangkan setidaknya 2 wakil pemimpin. Ini semua perlu dilakukan secara pribadi oleh Xuan Yuan Shou. Tidak bisa digantikan oleh yang lain. Bahkan Meng Qing, kapten tim penegakan hukum Aliansi Suci pun tidak. Setelah Xuan Yuan Shou pergi, berdasarkan prinsip menyelamatkan apa yang dia bisa, Lindong segera mengambil klonnya kembali. Darah esensi berbeda dari darah biasa. Ini adalah esensi darah. Hal-hal yang dapat mengisi kembali darah esensi memiliki tingkat materi surgawi dan harta duniawi dan tidak ternilai harganya. Selanjutnya, Lindong tentu saja menerima dukungan antusias dari seluruh keluarga Su. Namun, setelah mengetahui Tuan Lindong pergi karena sesuatu, Su Ken dan yang lainnya masih merasa sedikit menyesal. Ini adalah eksistensi tingkat puncak Saint King. Sayangnya kami tidak bisa membangun hubungan yang lebih baik. Untungnya, Lindong tidak pergi. Hal yang sama berlaku untuk membangun hubungan baik dengan Lindong. Terlihat dari perbincangan antara sang master dan muridnya bahwa hubungan keduanya sangat baik, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka seperti ayah dan anak. Majikannya sangat prihatin dengan apa yang dikatakan Lindong. Kadang-kadang, orang luar bercucuran keringat mendengar apa yang dikatakan Lindong pada gurunya. Saya merasa tuan saya yang tidak menghormati saya dengan cara ini pasti akan dihukum. Tapi tuanku tidak peduli sama sekali. Dia dengan senang hati mengikuti kata-kata Lindong. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Lindong juga memegang posisi penting di hatinya sebagai seorang master. Bersikaplah informal, saya rasa begitulah biasanya saya berbicara. Setelah Anda terbiasa, Anda tidak dapat mengubahnya untuk sementara waktu. Lindong hanya bisa menerima antusiasme keluarga Su dalam diam. Tidak baik jika kita pergi secara tiba-tiba, dia akan pergi begitu saja. Hubungan dengan keluarga Su bisa dibilang sebagai sahabat. Pergi tanpa menyapa akan keterlaluan. Pertama, 3 orang suci sejati dari keluarga Su menerima Lindong, lalu Su Lun dan Su Jingyuan. Isinya hampir sama. Bagaimanapun, berkat bantuan Lindong dan tuannya, keluarga Su dapat selamat dari genosida ini. Jika ada yang dibutuhkan keluarga Su di masa depan, tanyakan saja pada Lindong dan keluarga Su akan memuaskannya sepenuhnya. Akhirnya, Su Sueling diizinkan bertemu Lindong sendirian. Tujuannya jelas, tentu saja, dia ingin mendorong Su Sueling di depan Lindong. Akan lebih baik jika sesuatu terjadi pada Lindong. Pendukung yang kuat, ingin berpegang erat. Pernikahan adalah cara yang paling efektif. Semua orang mengerti. Tentu saja kedua pihak yang terlibat juga paham. Pengaturan untuk keluarga, Su Sueling tidak hanya tidak mendapat penolakan apapun. Sebaliknya, hatiku sangat gembira, wanita akan menikah cepat atau lambat. Itulah masalahnya, jadi mengapa tidak menikah dengan pria yang Anda sukai dan bisa membantu keluarga Anda? Hanya menjadi seorang wanita,
Wajah Su Sueling masih sedikit kurus. Dia tidak bisa melakukan hal seperti melepaskan segalanya dan mengikuti Lindong. Dia hanya bisa memberikan beberapa petunjuk pada Lindong, baik secara eksplisit maupun implisit. Saya harap Lindong bisa mengambil inisiatif. Tapi untuk ini, Lindong hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Urusan di halaman belakang rumahnya sendiri belum terselesaikan, jadi beraninya dia merekrut wanita lain. Selamat tinggal semua orang di keluarga Su, di mata Su Sueling yang kesal. Lindong melangkah ke celah luar angkasa dan meninggalkan keluarga Su. Orang hebat seperti Tuan Lin diajar oleh seorang master yang berada di puncak level Raja Suci. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi lain kali. Mungkin saat itu dia sudah mencapai level Raja Suci dan berdiri di alam Starfight. Atas, Su Lun menghela napas. Dengan bakat Lindong, tidak dapat dihindari untuk melangkah ke level Saint King. 1 sekte dan 2 Saint King. Bahkan jika sektenya hanya memiliki 2 master dan murid, tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya di alam Xingsu. Bisa juga dikatakan. Ngomong-ngomong, Sueling, bagaimana kabarmu dan Tuan Lin? Kita sudah berbicara begitu lama. Apakah ada kemajuan? Su Jingyuan menoleh ke arah Su Sueling dan bertanya. Yang lain juga melihat ke sana. Mereka jelas sangat prihatin dengan masalah ini. Andai saja Su Sueling bisa melakukan sesuatu pada Lindong. Lalu keluarga Su tidak mau mengikuti arus pasang. Kekuatan manakah di alam Xingsu yang berani memprovokasi dia di masa depan? Kakek 7. Berhenti bicara. Dia hanyalah sepotong kayu dan tidak mengerti apa-apa. Su Sueling menjawab dengan ekspresi kesal. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menjalin hubungan intim dengan Lindong? Namun, Lindong terus berpura-pura tidak mengerti apapun. Apa yang bisa dia lakukan? Anda tidak bisa memaksakan diri untuk membungkuk. Itu tidak selalu merupakan gerakan yang dilakukan oleh laki-laki. Bagaimana dia bisa dimanfaatkan sebagai seorang wanita? Sueling, Tuan Lin tidak mengerti. Jadi Anda harus mengambil inisiatif. Dia secara langsung, Su Sueling wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Bagaimana petunjuk bisa berhasil? Lindong dan gurunya telah berlatih dalam pengasingan dan jarang berhubungan dengan orang luar. Wajar jika tidak memahami urusan pria dan wanita. Bagaimana dia bisa mengerti jika Anda hanya memberi petunjuk? Sueling, kamu ingin menangkapnya demi kebahagiaanmu sendiri. Kamu harus mengambil inisiatif. Sekarang bukan waktunya untuk malu. Orang seperti Lindong tidak akan menyukai wanita manapun yang pernah berhubungan dengannya pintu di masa depan. Aku akan menyesalinya nanti. Sudah terlambat. Su Ken membujuknya dengan sungguh-sungguh. Alalua apa yang harus kita lakukan, leluhur? Lindong sudah pergi sekarang. Su Sueling juga sedikit panik. Apa yang dikatakan nenek moyang itu benar, pria seperti Lindong. Belum lagi kekuatannya sendiri. Latar belakangnya tidak ada bandingannya. Ditambah lagi dia memiliki temperamen yang baik. Tidak ada satupun masalah yang muncul sebagai keturunan langsung dari keluarga besar. Sempurna, wanita mana yang tidak menyukainya jika dia bertemu dengannya? Su Sueling masih ingat pertama kali dia bertemu Lindong. Wanita menawan di sebelahnya sepertinya bernama Zhu Manlin. Sorot matanya ke arah Lindong dipenuhi perasaan rindu untuk ditaklukkan oleh pihak lain. Seharusnya itu adalah wanita pertama yang ditemui Lindong setelah keluar. Kalau bukan karena punya anak perempuan, dia mungkin sudah lama mengejar Lindong dengan putus asa. Tidak masalah jika kamu pergi sekarang. Apakah kamu masih memiliki informasi kontak? Jika tidak ada urusan, silakan hubungi kami. Bagaimanapun, kamu adalah presiden perusahaan perdagangan Cornucopia. Master dan murid Lindong memegang saham di perusahaan perdagangan Cornucopia. Kita bisa membicarakan arah masa depan. Cornucopia saya akan menyerahkan semua urusan bisnis kepada Anda, kata Su Ken. Saya mengerti. Terima kasih, leluhur.
tidak perlu berterima kasih kepada saya melakukannya untuk keluarga Su. Jika Anda benar-benar bisa mengikuti Lindong, meskipun Anda hanya seorang pelayan yang mengurus kehidupan sehari-harinya, itu keluarga Su juga akan mendapat manfaat darinya. Lain kali, Lindong tidak terburu-buru untuk kembali ke bumi. Ada 3 hal lagi yang perlu dia lakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan sumber daya. Setelah kembali ke bumi, tidak ada sumber daya untuk mendukung Yunsi dan yang lainnya dalam budidaya mereka. Oleh karena itu, kita harus kembali ke alam Singsu dengan sumber daya yang cukup. Jika tidak, keadaan kekal tidak akan tercapai, dan masa hidup akan sangat singkat. Lindong tidak ingin melihat semua orang mati di hadapannya. Dan dia juga perlu mengumpulkan beberapa materi surgawi dan harta duniawi yang dapat meningkatkan esensi darah. Masalah pengumpulan sumber daya sebaiknya diserahkan kepada perusahaan perdagangan Cornucopia. Sebagai pemegang saham utama Cornucopia Trading Company, dengan kepemilikan saham hingga 45%, logikanya tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi Lindong tidak setuju, dan memberitahu Su Sueling bahwa setiap orang harus mendiskusikannya secara terpisah. Jika dia tidak diperbolehkan mengeluarkan uang, carilah perusahaan lain untuk membelinya. Su Sueling tidak punya pilihan selain diam-diam mengenakan harga lebih rendah dari harga biayanya. Bagi Lindong, meski poin Senhao tidak lagi bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, namun tetap bisa digunakan untuk meningkatkan skill lainnya. Misalnya, teknik cloning, skill ini sangat berguna bagi Lindong. Dia sekarang berada di tingkat dewa virtual setengah langkah. Satu klon lagi setara dengan satu lagi kekuatan tempur tingkat dewa virtual setengah langkah. Betapa mengerikannya hal ini. Sistem menunjukkan bahwa jika Anda ingin meningkatkan level teknik klon, Anda memerlukan 1 juta poin dewa. Setelah promosi, Anda dapat memiliki 1 klon lagi. Lalu lain kali pasti 10 juta. Dengan kata lain, dengan hanya 11 juta poin Senhao, Lindong dapat membuat 2 klon lagi. Termasuk tubuh utama dan klon asli, ada total 4,5 langkah menuju level dewa virtual. Di alam Singsu, di mana kekuatan tempur tertinggi hanya puncak level Raja Suci, apa konsep memiliki 4 kekuatan tempur level dewa palsu setengah langkah? Tidak bisa membayangkan, Anda dapat dengan mudah mengubah tangan Anda menjadi awan dan mengubah tangan Anda menjadi hujan. Seluruh Starfight Realm dapat diubah menjadi reruntuhan kapan saja. Mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan level teknik cloning adalah prioritas pertama Lindong. Hal kedua adalah menunggu pemberitahuan dari Xuan Yuan Shou, muncul di Aliansi Suci, menggunakan nama pemimpin Aliansi Suci, menahan Pang Zong, dan memberikan kontribusi kecil untuk perdamaian alam Singsu. Hal terakhir yang dijanjikan Lindong kepada Gong Sun Zimeng. Kirim klon ke Sekte Kaca Warna-Warni untuk menjelajahi rahasia area terlarang. Dia pasti tidak akan mengingkari janji kepada orang lain jika dia bisa melakukannya. Selain itu, Lindong juga ingin tahu, sejak berdirinya Sekte Kaca Warna-Warni, begitu banyak orang suci yang menghilang setelah memasuki area terlarang. Bagaimanapun, meskipun Anda menghadapi krisis besar, Anda hanya akan kehilangan beberapa tetes esensi dan darah. Ketika ketiga hal tersebut selesai, tiba waktunya bagi Lindong untuk membawa semua orang kembali ke bumi untuk hidup mengasingkan diri. Saat itu, yang akan menyambutnya adalah hari-hari memetik bunga krisan di bawah pagar timur dan bersantai melihat pegunungan selatan. Inilah yang dirindukan Lindong, bukannya menyendiri dan mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup. Lindong tidak pernah mempunyai ambisi seperti itu. Tidak butuh waktu lama, Su Sueling mengirim pesan lain. Bank komersial Donglai telah dibuka blokirnya. Tentu saja, Lindong tidak punya waktu untuk bertanya, jadi dia tetap menyerahkannya pada Zhu Manlin.
Saat dia diancam oleh keluarga Pang, dia mengirim Zhu Manlin dan putrinya ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Keduanya selalu berhubungan. Zhu Manlin sering mengirimkan pesan kekhawatiran. Selama Lindong tidak membalas, komunikator Lindong akan terhubung setelah beberapa saat. Aku takut terjadi sesuatu pada Lindong untuk kekhawatiran ini. Lindong tidak berdaya dan hanya bisa menerimanya dalam diam. Karakternya ditakdirkan untuk tidak menjadi orang yang cuek. Tidak ada potensi heroik sama sekali. Betapapun kuatnya Anda hanya bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Tapi Anda tidak bisa menjadi tiran yang menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Waktu berlalu perlahan saat Lindong menunggu. Saat mengumpulkan sumber daya, poin keilahiannya juga meningkat. Sekarang dimungkinkan untuk memanggil 2 klon. Dan klon ketiga juga tidak jauh. Di alam Xingsu, memanggil 3 klon sudah menjadi batasnya. Sama dengan kekuatan, ingin terus meningkatkan. Anda harus pergi ke Mingcai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang Lindong tidak punya rencana untuk pergi untuk saat ini. Kekuatan tingkat dewa virtual setengah langkah, ditambah 3 klon, sudah cukup untuk menangani berbagai keadaan darurat. Bahkan jika tingkat dewa virtual setengah langkah muncul di alam Xingsu, Lindong tidak takut. Dia bisa memanggil 3 klon dengan kekuatan yang sama. 4 lawan 1, dan 3 artefak, itu adalah permainan yang menghancurkan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Setengah langkah ke tingkat dewa virtual tidak cukup baginya untuk bertarung. Selama ini, alam Xingsu dapat digambarkan sebagai alam yang bergejolak. Pang Zong menerobos ke puncak level Saint King, mengalahkan Xuan Yuan Shou, dan menggantikannya, itu sudah menjadi berita besar, yang mengejutkan banyak orang. Tidak lama setelah hasilnya, keluarlah pria kuat lainnya yang berimbang dengan Pang Zong. Apakah alam Xingsu akan berubah? Xuan Yuan Shou, yang pernah diakui sebagai orang terkuat di alam Xingsu, tiba-tiba menjadi orang ketiga. Entah sampai kapan posisi ketiga ini bisa dipertahankan. Nama Xuan Yuan Shou telah lama tertanam di hati setiap orang. Banyak orang yang menganggap Xuan Yuan Shou sebagai idola mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Setelah keluarga Pang mengerahkan pasukan untuk menyerang keluarga Su dan gagal. Keluarga Su juga menjadi kesayangan alam Xingsu. Tidak semua orang bisa menahan serangan Pang Zong yang membawa tim penegak hukum Aliansi Suci dan sebagian besar keluarga Pang. Sekarang siapa yang tidak tahu kalau ada pendukung puncak level Raja Suci di belakang keluarga Su? Pang Zong, pemimpin Trust Holy Alliance, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Tentu saja, kekuatan lain tidak akan mencoba menimbulkan masalah bagi keluarga Su. Kali ini, keluarga Su kembali membuat pengumuman tepat waktu. Setengah dari perusahaan perdagangan kornukopia adalah milik master dan murid Lindong. Begitu berita itu keluar, bank-bank komersial besar secara kolektif terkejut. Mulai sekarang, mari kita bicara tentang latar belakangnya. Perusahaan perdagangan kornukopia tidak diragukan lagi adalah yang paling mengagumkan. Langsung menarik puncak tingkat Raja Suci ke kapal. Tidak ada seorang pun yang tersisa dalam gelombang operasi ini. Terlihat bahwa Cornucopia Trading Company pasti akan mendominasi dunia usaha di masa depan. Kecuali jika keluarga Pang mendukung perusahaan perdagangan dan menghadapinya, tidak ada yang berani. Tentu saja, Yami juga memiliki suara yang jahat. Mengatakan bahwa keluarga Su mengundang serigala ke dalam rumah. Tidak lama lagi keluarga Su akan merasakan akibatnya. Itulah yang dikatakannya. Namun jika ada puncak Saint King yang bersedia bergabung, saya khawatir semua rumah dagang akan berlutut dan memohon kerjasama. Ada pendukung seperti itu, Anda tidak diperbolehkan berjalan menyamping di alam Xingsu. Apakah Anda masih khawatir tidak bisa mengembangkan bisnis Anda?
Ini adalah kekuatan mengintimidasi dari pembangkit tenaga listrik puncak tingkat Saint King di alam Starfire. Adapun perusahaan dagang Donglai, tidak ada gunanya lagi bagi Lindong. Jadi saya memutuskan untuk tidak membeberkan hubungan mereka. Dengan visi dan pengalaman Zhu Manlin, ia berada di luar kemampuannya untuk mengendalikan perusahaan dagang Donglai saat ini. Jika dia memberitahu orang lain bahwa perusahaan dagang Donglai adalah miliknya, momentum itu berkembang. Sekalipun Zhu Manlin kelelahan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lindong dari perusahaan dagang Donglai tidak siap menerimanya lagi, jadi dia sebaiknya memperlakukannya sebagai hadiah untuk Zhu Manlin. Hari ini, Lindong menerima kabar dari Xuan Yuan Shou. Biarkan dia pergi ke aliansi suci. Semua persiapan awal telah selesai. Tinggal menunggu Lindong tiba. Hal kedua akan segera dilakukan. Awalnya saya mengira itu akan memakan waktu lama. Di luar dugaan, efisiensi kerja Xuan Yuan Shou cukup tinggi. Perpisahan dengan semuanya, Lindong memulai perjalanan menuju distrik tersebut. Tempat tinggal mereka juga berada di benua Cina Tengah, namun letaknya relatif terpencil di distrik barat. Letaknya tidak terlalu jauh dari markas Liga Suci di distrik tersebut. Berdasarkan kecepatan Lindong di ruang dimensi, tidak butuh waktu lama untuk tiba. Di tengah perjalanan, Lindong mengenakan topeng dan tetap berpura-pura menjadi orang tua. Menurut koordinat yang diberikan oleh Xuan Yuan Shou, begitu Lindong mendekat, dia melihat seorang lelaki tua menunggu. Siapa lagi kalau bukan Xuan Yuan Shou, senior. Saat dia melihat Lindong, Xuan Yuan Shou dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Pemimpin Xuan Yuan, kamu sudah menunggu lama sekali, Lindong menjawab dengan suara lama. Senior, apa yang kamu bicarakan? Selama senior bisa datang, junior bersedia menunggu selama dia mau. Seorang lelaki tua berteriak di depan Lindong. Lindong masih belum terbiasa, sebenarnya menghitung. Usianya tidak berbeda dengan usia Xuan Yuan Shou. Mungkin bahkan sebagian kecil dari pihak lain jauh lebih besar darinya. Kalau begitu ayo kita mulai urusannya dulu, desak Lindong. Oke, senior. Tolong, Xuan Yuan Shou memberi isyarat mengundang setelah mengatakan ini. Lindong berjalan di depan tanpa sopan santun. Bagaimanapun, identitasnya saat ini adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xuan Yuan Shou membawa Lindong ke aliansi suci dan datang ke sebuah ruangan mewah. Sepanjang perjalanan, mereka berdua berjalan di ruang dimensional tanpa mengganggu siapapun. Tampaknya Xuan Yuan Shou juga ingin merahasiakan kedatangan Lindong untuk saat ini. Senior, istirahatlah di sini sebentar. Junior, saya akan memanggil semua pemimpin senior aliansi suci untuk mencopot Pang Zong dari posisi pemimpin dan mendorong Anda ke atas, kata Xuan Yuan Shou dengan sopan. Pemimpin Xuan Yuan, silakan, jika kamu ingin aku muncul, katakan saja padaku. Lalu Xuan Yuan Shou pergi. 2 jam kemudian, Aula Dewan Liga Suci, Pang Zong duduk di posisi pemimpin. Di kiri dan kanan ada 5 wakil pemimpin aliansi, dan Xuan Yuan Shou juga termasuk di antara mereka. Selanjutnya, ini adalah kepala berbagai departemen aliansi suci, termasuk Meng Qing, kapten tim penegak hukum. Hampir semuanya adalah orang suci sejati. Bisa dibayangkan betapa kuatnya aliansi suci. Saat ini, suasana di aula pertemuan agak khusyuk. Karena Xuan Yuan Shou, salah satu wakil pemimpin, mengemukakan pendapatnya. Pang Zong tidak cocok menjadi pemimpin aliansi suci. Hal ini membuat suasana pemandangan yang semula tidak harmonis tiba-tiba turun ke titik beku. Tidak ada perubahan pada wajah Pang Zong. Dia hanya bertanya dengan ragu, wakil pemimpin Xuan Yuan, apakah Anda punya alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak cocok menjadi pemimpin aliansi suci?
Pang Zong, untuk mencapai tujuan Anda sendiri, Anda mengabaikan hidup dan mati dari semua manusia di dunia Starfight, menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi, dan dengan ceroboh meluncurkan perang melawan keluarga Su dan mencoba memulai kekacauan di alam Xingsu. Bukankah itu cukup? Xuan Yuan Shou mengeluh tanpa keraguan. Saya tidak menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kami hanya punya ide yang berbeda. Anda ingin semua orang menjalani kehidupan yang stabil. Itu benar. Tapi saya ingin semua orang tumbuh dalam kesulitan. Mana yang salah? Anda telah bertanggung jawab atas Liga Suci selama bertahun-tahun. Dan Anda juga punya saatnya untuk mengubah pendekatan Anda. Apa yang Anda sebut tumbuh dalam kesulitan didasarkan pada tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Xuan Yuan Shou berkata dengan marah, tidak ada yang bisa kamu lakukan mengenai hal itu. Ini lebih baik daripada membiarkan semua orang menjadi bunga di rumah kaca. Kalau begitu wakil pemimpin Xuan Yuan, katakan padaku, karena aku tidak cocok menjadi pemimpin aliansi suci. Siapa yang cocok? Jenderal yang kalah sepertimu, Pang Zong mencibir. Tentu saja bukan aku, jawab Xuan Yuan Shou dengan tenang. Oh, bukan kamu, kalau begitu beritahu aku. Siapa di alam Starfight yang masih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin aliansi suci? Aku, Pang Zong baru saja selesai berbicara. Sebuah suara tua terdengar dari ruang pertemuan. Biarkan semua orang tercengang. Seseorang sebenarnya berani masuk ke aliansi suci dan mengganggu pertemuan para pemimpin senior aliansi suci. Bukankah ini mencari kematian? Siapa yang licik ini? Keluar dari sini, Pang Zong memarahi dengan tegas. Berdiri dan melambai, retakan luar angkasa muncul di depannya. Lokasi persis pembicara ditemukan. Dia hendak menjangkau celah di angkasa dan menangkap orang yang baru saja berbicara. Berani menerima kata-kata Pang Zong, ini hanyalah masalah hidup dan mati. Namun sebelum tangan Pang Zong memasuki celah ruang angkasa, sebuah tangan keluar dan bertabrakan dengannya. Bang, terdengar suara keras sehingga menimbulkan getaran yang hebat. Pada saat yang sama, kekuatan besar menyebar dari tempat tumbukan. Semua perabotan di aula pertemuan menjadi abu. 5 wakil pemimpin tingkat Raja Suci, serta sekelompok pemimpin senior Liga Suci tingkat orang suci sejati, semuanya terpojok. Jika kedua pria yang bertarung itu tidak menghentikan upaya mereka tepat waktu. Hanya satu gerakan ini yang bisa menghancurkan seluruh aliansi suci. Pertarungan di puncak level Raja Suci, satu serangan dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak sulit untuk menghancurkan suatu benua dengan mudah. Untungnya, keduanya tahu bahwa ini bukanlah tempat untuk berbuat apa-apa, sehingga mereka menahan upaya mereka dan tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Pang Zong tertangkap basah dan terpaksa mundur 2 langkah. Tangan yang terulur di celah angkasa juga mundur. Kemudian seorang lelaki tua membungkuk, membawa beban di punggungnya, dan mengenakan topeng perak keluar. Itu kamu? Pang Zong mengertakkan gigi dan menatap sosok di depannya. Dia mengetahui identitas lawan saat mereka bertemu. Hanya ada satu orang di alam Xingsu yang bisa memaksanya kembali. Itu adalah monster tua yang tiba-tiba muncul di keluarga Su. Jika pihak lain tidak muncul, keluarga Su sudah lama dimusnahkan. Alam Xingsu telah lama berada dalam kekacauan. Rencana Anda akan mengambil langkah maju yang besar. Untuk Lin Dong, Pang Zong bisa dikatakan dipenuhi dengan kebencian. Tapi dia tidak punya cara yang lebih baik. Benda tua yang tiba-tiba muncul ini jelas telah berada di puncak level Saint King selama bertahun-tahun dan telah mencapai level tertinggi dari Saint. Selama Anda mengumpulkan kekuatan iman yang cukup, Anda dapat menyalakan api ilahi kapan saja, menyempurnakan kekuatan ilahi Anda, dan melangkah ke alam lain. Dan dia baru saja memasuki puncak level Raja Suci,
dan masih sedikit kurang dari yang tertinggi. Selain itu, pihak lain akan hidup lebih lama dari Anda, dan tidak akan ada kekurangan berbagai kartu truf. Sekalipun Pang Zong berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak akan bisa menang. Hasil akhirnya hanya bisa menjadi situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Ini aku, anak muda, kamu melarikan diri sebelum pertarungan kita berakhir terakhir kali. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertarung lagi hari ini untuk melihat siapa yang terkuat di alam Xingsu. Lin Dong meminta pertarungan segera setelah dia membuka mulutnya. Pang Zong menunggu dengan keras lelaki tua di depannya. Jika dia bisa mengalahkan lawannya, dia tidak akan kenal ampun. Dalam pertarungan terakhir, Pang Zong dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua ini lebih kuat darinya. Tetapi gerakannya agak asing, yang pasti disebabkan oleh terlalu lama mengasingkan diri. Begitu saya datang ke sini, saya tidak sabar untuk bertarung dengan diri saya sendiri. Tujuannya sangat sederhana. Sudah terlalu lama saya tidak bertarung dan saya ingin menemukan seseorang yang bisa saya kenal. Bagaimana Pang Zong bisa membuat pihak lain melakukan apa yang diinginkannya? Kini mereka masih bisa bertarung seimbang. Jika dia benar-benar menunggu lelaki tua ini menguasai kekuatannya sendiri, apakah dia masih bisa mengalahkan lawannya? Orang tua, ini aliansi suci, bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Aku sedang rapat sekarang dan tidak punya waktu untuk menjadi gila denganmu. Keluar sekarang, kalau tidak aku akan bergabung dengan beberapa wakil pemimpin untuk mengusirmu. Kalau begitu, jangan bicara tentang kami. Aliansi suci menindas kelompok minoritas, tegur Pang Zong dengan marah. Bahkan jika dia bertarung, dia harus membawa beberapa orang lain untuk bertarung bersama. Jika ada dua raja suci lagi yang bisa membantu, Pang Zong tidak takut dengan monster tua di depannya. Anak muda, siapa yang kamu coba takuti? Aku datang ke sini hanya setelah diundang. Kalau tidak, mengapa kamu berpikir aku kenyang dan kuat? Meskipun aliansi suci ini bagus, tapi tidak sebagus kandangku, berkata dengan santai. Dengarkan apa yang dikatakan Lin Dong. Baru pada saat itulah para pemimpin senior aliansi suci yang hadir mengingatnya. Bukankah Xuan Yuan Shou baru saja mengatakan bahwa Pang Zong tidak cocok menjadi pemimpin aliansi suci? Orang yang ingin dia rekomendasikan bukanlah orang tua di depannya, bukan? Yang paling disukai, ingin menggulingkan Pang Zong dari posisi pemimpin aliansi. Bagaimana jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan? Orang ini mampu melawan Pang Zong dengan hasil imbang di keluarga Su, dan kekuatannya setidaknya berada di puncak level Saint King. Hanya dia yang memiliki kekuatan ini. Tapi jika Anda punya kekuatan, Anda punya kekuatan. Bagaimanapun, dia bukan dari aliansi suci. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin aliansi suci? Pang Zong segera mengarahkan pandangannya pada Xuan Yuan Shou. Xuan Yuan Shou, kamu ingin mengusirku dari jabatannya dan menjadikan orang tua ini pemimpin aliansi suci? Mengapa tidak? Senior dapat mencegahmu memusnahkan keluarga Su, membuktikan bahwa dia peduli terhadap semua makhluk hidup di bintang, Void Realm, dan lebih baik daripada Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri. Secara pribadi, orang yang memulai perang lebih cocok menjadi pemimpin aliansi suci, kata Xuan Yuan Shou tanpa basa-basi. Hahaha, Xuan Yuan Shou, kamu sangat konyol. Seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul tanpa diketahui asal-usulnya. Dan kamu sebenarnya ingin dia menjadi pemimpin aliansi suci. Kamu sangat pintar. Tanyakan kepada anggota aliansi suci apa mereka akan melakukannya. Apakah kamu setuju? Pang Zong berkata sambil tersenyum. Pang Zong, karena aku berani menyebutkannya. Apa menurutmu aku tidak siap sama sekali? Kata Xuan Yuan Shou perlahan. Pang Zong berhenti tertawa, menatap Xuan Yuan Shou. Baru saat itulah aku ingat,
dengan prestise yang didirikan oleh Xuan Yuan Shou di aliansi suci. Selama dia membuka mulutnya, sebagian besar pemimpin senior aliansi suci akan mendukungnya. Selain itu, pernyataan yang disebarkan oleh Xuan Yuan Shou bahwa keluarga Pang ingin menyatukan dunia Xingsu telah membuahkan hasil. Beberapa wakil pemimpin juga akan merasa keberatan. Saya tidak ingin keluarga Pang menjadi dominan. Saling menahan adalah cara terbaik dalam keadaan seperti itu. Hasil pemungutan suara bisa dibayangkan. Jika tidak ada monster tua di sini, Pang Zong tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memberi pelajaran pada Xuan Yuan Shou. Hampir mustahil bagi Raja Suci untuk membunuh Raja Suci. Bahkan jika Shen King Puncak ingin membunuh Shen King awal, itu akan sama saja. Namun hal itu didasarkan pada situasi di mana pihak yang lemah ingin melarikan diri, dan pasti akan sulit bagi pihak lain untuk mengejar dan menyelesaikannya. Namun jika yang lemah tidak memilih melarikan diri, melainkan memilih kuat, hasilnya tidak dapat diprediksi. Setelah Xuan Yuan Shou mengetahui kekuatan sebenarnya Pang Zong terakhir kali, dia tidak memilih untuk melarikan diri, dan akhirnya terluka parah oleh Pang Zong. Xuan Yuan Shou, apa yang kamu inginkan? Aliansi suci bukan milikmu sendiri. Biarkan siapapun yang kamu inginkan menjadi pemimpin. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika Anda kehilangan posisi Anda sebagai pemimpin, ada seorang lelaki tua lainnya yang telah mencapai kondisi suci tertinggi dan sedang mengamati dari samping. Kapan dia bisa menyelesaikan rencananya? Tentu saja aliansi suci bukan milikku. Itu milik semua manusia di seluruh alam Xingsu. Jika Anda ingin menjadi pemimpin aliansi ini, Anda harus menjaga kedamaian alam Xingsu sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Karena Anda, Pang Zong, tidak bisa melakukannya. Lalu keluar. Xuan Yuan Shou sudah selesai, kata dengan adil. Dia adalah orang tua yang asal-usulnya tidak diketahui. Bagaimana kamu tahu dia tidak mempunyai motif tersembunyi? Pang Zong menunjuk ke arah Lindong dan bertanya dengan suara keras. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, ada kesepakatan antara aku dan senior. Dia hanya sebuah nama. Dia tidak akan terlibat dalam hal lain yang berhubungan dengan aliansi suci. Semuanya akan berjalan sesuai jalur aslinya. Xuan Yuan Shou menjelaskan. Dia mengatakan ini tidak hanya kepada Pang Zong, tetapi juga kepada orang lain. Xuan Yuan Shou, kenapa kamu harus melawanku? Pang Zong bertanya sambil menghela nafas. Pang Zong, jika Anda dapat menganggap perdamaian alam Xingsu sebagai tanggung jawab Anda sendiri dan tidak memprovokasi perang atau menciptakan kekacauan, jika Anda menginginkan posisi pemimpin aliansi suci, Anda dapat mengambilnya. Tetapi jika Anda tidak bisa melakukannya itu, maka kamu hanya bisa menyerahkannya. Keluarlah. Kamu datang ke sini khusus untuk menahanku, kan? Lagi pula kamu tidak ingin aku menjadi pemimpinnya. Kamu bisa memahaminya, Xuan Yuan Shou mengakui dengan murah hati. Dia juga menggunakan alasan dari dua puncak tingkat suci sejati untuk menahan satu sama lain guna membujuk wakil pemimpin lainnya. Lebih baik mereka berdua saling membatasi daripada keluarga Pang mendominasi sendirian. Semua orang memahami hal ini. Xuan Yuan Shou, kamu mencari kematian. Teriak Pang Zong. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya meledak dengan momentum, membubung ke langit. Kekuatan puncak tingkat suci yang sebenarnya meledak dengan seluruh kekuatannya. Aliansi suci akan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Bahkan distrik dan bahkan seluruh benua Cina Tengah akan terkena dampaknya. Pang Zong sudah diliputi amarah dan sepenuhnya dikendalikan oleh amarah. Sejak kematian dua ahli tingkat suci sejati dari keluarga Pang, dia telah menyimpan api di dalam hatinya. Akhirnya diinformasikan berdasarkan situasi. Pembunuhnya mungkin adalah guru dan murid Lindong. Kemudian rencana melawan keluarga Su gagal lagi.
Sekarang Xuan Yuan Shou sebenarnya menyatukan semua pemimpin senior aliansi suci dan orang luar untuk menghadapinya. Saat ini, Pang Zong hanya ingin melampiaskannya. Menghadapi ledakan tiba-tiba Pang Zong, beberapa wakil pemimpin tingkat Raja Suci bersiap untuk bergabung untuk berperang. Lin Dong sudah mengambil tindakan. Pertama, gunakan kekuatan mental untuk membentuk penghalang tak kasat mata di sekelilingnya dan Pang Zong untuk mencegah orang yang tidak bersalah dirugikan. Di saat yang sama, aura level puncak Saiyan King juga dilepaskan. Dua aura puncak tingkat Saiyan King bertabrakan di ruang kecil. Lubang hitam segera terbentuk, Lin Dong dan Pang Zong langsung menghilang ke dalam lubang hitam. Adegan itu langsung terdiam, hanya lubang gelap yang tersisa. Pemaksaan tanpa akhir yang terpancar darinya membuat bahkan orang suci sejati pun merasa takut. Lin Dong membawa Pang Zong ke ruang dimensi tinggi untuk bertarung, yang juga memenangkan hati semua orang. Setidaknya hal itu membuktikan bahwa orang tersebut bukanlah tipe orang yang menganggap hidup sebagai apa-apa. Seperti yang Anda lihat, saya tidak berbicara omong kosong ketika saya mengatakan bahwa Pang Zong tidak cocok menjadi pemimpin aliansi suci. Dia sama sekali tidak memperhatikan hidup dan mati orang lain. Kepentingannya sendiri. Bagaimana orang seperti itu bisa mengambil tanggung jawab seperti itu? Dengan tanggung jawab yang besar ini, begitu dia mengambil kendali aliansi suci, bagaimana bisa ada keadilan di alam Xingsu, kata Xuan Yuan Shou sambil melihat ke lubang hitam tidak jauh dari sana. Apa yang dikatakan pemimpin aliansi Xuan Yuan adalah bahwa kami juga tersihir olehnya. Jadi kami bergabung untuk memaksa istana. Mohon jangan mengambil hati, kata pemimpin aliansi Xuan Yuan, Ji Wuming, salah satu wakil pemimpin aliansi leluhur keluarga Ji, setuju. Pemimpin Xuan Yuan, ketika Pang Zong menunjukkan kekuatan puncak tingkat Raja Suci di depan kami dan membuat banyak janji, kami seperti ini. Tapi sekarang, dia belum memenuhi satu pun dari mereka. Dia benar-benar orang yang pengkhianat. Keluarga Jiang juga angkat bicara. Kemudian dua wakil pemimpin tingkat Raja Suci lainnya juga menyuarakan pendapat mereka. Alasan mengapa dia menyetujui Pang Zong adalah untuk merekomendasikan dia menjadi pemimpin aliansi. Pertama, karena Pang Zong telah menembus puncak level Raja Suci dan kagum dengan kekuatan lawan. Kedua, sebenarnya mereka juga ingin menimbulkan kekacauan di alam Xingsu agar mereka dapat memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mengembangkan dan memperkuat diri. Pang Zong memiliki motif egois. Keadaan mereka juga tidak jauh lebih baik. Hanya saja Xuan Yuan Shou sekarang memiliki penolong di puncak level Raja Suci, ditambah kekuatan dan prestise tingkat Raja Suci tahap akhir di aliansi suci. Sekalipun beberapa orang bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Jadi dia segera menggigit kembali Pang Zong. Xuan Yuan Shou secara alami mengerti. Tapi dia hanya bisa memilih untuk berpura-pura bingung. Jika tidak, bukankah itu berarti keempat Raja Suci akan didorong ke dalam kamp Pang Zong? Semuanya, alam Xingsu adalah keseluruhan. Kita tidak bisa hanya melihat kepentingan langsungnya. Ketika sarangnya terbalik, tidak akan ada telur. Ketika alam Xingsu menghadapi bencana suatu hari nanti, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kami hanya bisa bersatu, kata Xuan Yuan Shou dengan sungguh-sungguh. Ruang dimensi, kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kali ini Lin Dong menggunakan kekuatannya hingga ke tingkat Saiyan Realm yang ekstrim. Menghadapi Pang Zong yang baru saja mencapai puncak level Saiyan King, dia benar-benar menekan lawannya. Tentu saja, berada di atas angin adalah hal yang di atas angin, tetapi hal itu tidak dapat menyebabkan kerugian besar bagi Pang Zong. Bagaimanapun, mereka berada di level yang sama. Jadi perbedaannya sangat kecil. Kedua pria itu mengeluarkan senjatanya.
ruang dimensional dihancurkan oleh mereka. Dari waktu ke waktu, hal ini juga dapat mendobrak penghalang yang menghubungkan ruang 9 dimensi. Saat pertempuran berlanjut, Pang Zong juga perlahan terbangun dari amarahnya. Tebakannya memang benar, kekuatan orang tua ini telah mencapai batas alam suci. Sekarang saya secara bertahap telah beradaptasi dengan pertarungan. Saya merasa sedikit keluar dari kedalaman saya. Tidak mungkin untuk menang, tidak peduli berapa banyak trik yang digunakan. Dia memiliki kartu truf, dan mustahil bagi lelaki tua itu untuk tidak memilikinya. Melanjutkan pertarungan hanya akan membuatnya semakin malu. Setelah tenang, Pang Zong sudah ingin berhenti. Benua penuh warna, sekte mengkilap berwarna-warni, area terlarang. Murong Qingge masih duduk di kolam kecil. Ramuan di kolam kecil itu hampir kering. Awalnya bisa mencapai dadanya, tapi sekarang 9/10-nya telah hilang. Tidak akan lama lagi hal itu akan hilang sepenuhnya. Lihatlah saat ini, dia bisa dengan jelas melihat tubuh Murong Qingge tanpa sehelai rambut pun. Tapi tidak ada yang bisa menikmati keindahan seperti itu. Keempat saudara perempuan Gongru juga masih di tempatnya. Wajah mereka tampak pucat, seolah-olah terluka parah, hampir tidak ada darah sama sekali. Penggunaan teknik terlarang menyebabkan kerusakan besar pada keempat saudara perempuan itu. Melihat kembali ke arah Murong Qingge di kolam. Kelihatannya sangat bersinar, ini seperti terlahir kembali. Kulit di sekujur tubuhnya sangat jernih, dengan sedikit warna merah jambu. Orang-orang mau tidak mau ingin menyentuhnya setelah melihatnya. Wajahnya juga lembut dan kemerahan. Temperamen seluruh orang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Alisnya sedikit berkerut, gigi perak terkatup. Tubuhnya sedikit gemetar, sepertinya dia masih sangat kesakitan. Penampilan itu, siapapun yang melihatnya mungkin akan merasa kasihan, tidak terkecuali wanita. Jika seorang pria mendekati Murong Qingge saat ini, dia akan mencium aroma yang khas. Wewangian seperti ini akan membuat pria pasif terjerumus ke dalam nafsu. Tubuh menawan Murong Qingge hampir sepenuhnya matang. Seberapa kuatkah tubuh dewasa yang menawan? Tidak ada yang pernah menemukannya. Karena fisik ini sangat langka. Gongru bersaudara membutuhkan jutaan tahun untuk menemukan Bai Lianhong. Semua fisik lainnya telah dikumpulkan. Satu-satunya hal yang hilang adalah tubuh menawan. Dan kini, tubuh menawan hampir berhasil bersambung.